Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wattabi'ina tabi'ina solihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa aulatina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yutahhiru nafsaka min kulli rijsim fi hadzal masa. Walahul hamdu ala taufiqi li qiraati hadzal lail. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sering kali kita mendengarkan tentang masalah diperintahkannya kita membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu hal. Cuman banyak sekali yang hanya mengerti tentang bacaan dan tidak mengerti maksud di dalam bacaan. Bapak Ibu, sudah menjadi kebiasaan kita sebagai golongan golongan orang-orang umum, ketika membaca basmalah kita itu cuman mengenal namanya saja, sehingga tidak bisa tahu dan mengenal mausuf di dalam sifat Rahman dan Rahim. Sehingga ya dapatnya ya cuman baca saja. Itulah yang dimaksud golongan orang-orang ketika saat di dunia, lebih-lebih di akhirat hanya mendapatkan Ar-Rahman, yaitu sesuatu anugerah Allah yang diberikan terhadap hambanya yang berkenaan dengan kebutuhan dunia atau jasmani. Sementara kebutuhan rohani yang Allah siapkan kita tidak akan dapat mendapatkannya, ndak. Karena persoalannya kita itu hanya membaca basmalah cukup di lisan, sedangkan dalam hati kita gak paham. Oleh sebab itu, dalam materi pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menerapkan basmalah ini di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara kebutuhan jasmani itu Allah berikan, juga kebutuhan rohani ma'rifat pada Allah itu terjadi. Piye carane, bagaimana caranya
Bismillah ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Qala musannifu rahimahullah, faslun utawi ikilah fasol iku kaifiyatu tatbiki bismillahirrahmanirrahim, cara nerapake bismillahirrahmanirrahim fil hayatil yaumiyati ing dalam kehidupan sehari-hari. Wa nahnu lan utawi kita iku na'lamu ngerteni sapa kita, ngerteni anna wara'a sifatir rahmanir rahim, ing sak temene di belakang sifat Rahman Rahim iku laisa ora ono apa sifat iku isman cuman nama, tidak. Kita tahu bahwasanya di balik sifat Rahman Rahim itu tidak hanya nama. Bacanya kan bismillah, langat ya, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di situ tidak hanya tertera nama. Kalau Anda mengenalnya nama, sampai kapanpun dan zaman kapanpun Anda cuma mendapatkan Rahman. Artinya sepanjang kau hidup di dunia, kau tidak akan bisa bertemu Allah. Mausuf di dalam sifat, artinya wujud yang memiliki sifat tersebut. Nggak bisa. Karena alamnya sudah beda. Alam Rahman itu alam dunia, Ar-Rahim alam akhirat. Alam dunia ini dipenuhi oleh sifat basariyah, sementara alam akhirat dipenuhi sifat basirah. Bagaimana mungkin kita akan bisa masuk ke alam akhirat sementara kita masih suka berada di alam dunia? Nggak bisa, Pak. Syarat kita bisa masuk ke alam akhirat wajib tarkul hayati dunia, tinggalkan alam dunia. Rasulullah ingin ketemu Allah di Sidratul Muntaha, wajib beliau melakukan satu perjalanan mi'raj, meninggalkan alam dunia. Cara jenengan wajib kholwat. Saudara saya di dalam kejawen wajib meditasi, wajib sholat daim, wajib jenengan bertapa. Topone iku di tempat nggon rame ataupun di tempat nggon sepi. Udah, niku nggak bisa ditawar lagi, Pak. Wa nafnu na'lamu iku laisah ora ono sifat Rahman Rahim iku isman nama, tapi bal wujudan, balik di dalamnya itu ada wujud, lahu iku tetap gede wujud, ismullahi kita namakan nama Allah. Iki wong Islam. Di balik Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada sesuatu yang wujud, yang umat Islam ini menyebutnya nama Allah. Yang menjadi ironis Bapak Ibu, umat Islam itu juga
berhenti, sudah puas kenal terhadap Tuhannya sebatas nama. Sehingga di mana-mana ditulis di rumahnya Allah Muhammad, ya kan? Di masjid Allah Muhammad, musola Allah Muhammad. Cuman ning pasar tok enggak. Pasar. Nek pasar nang Jombang iku an-nadofatu minal ngiman, kebersihan sebagian daripada Jombang. Jargone Jombang kan ngoten. Bapak Ibu hadirin, kalau jenengan kali kula niki sudah cukup puas kenal Tuhan itu nama, bagaimana mungkin Anda akan tahu yang memiliki wujud nama itu? Enggak mungkin. Makanya mengapa Allah menyuruh Muhammad ini membawa risalah dinut tauhid atau dinul haq. Inilah maksudnya supaya kita sebagai umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, biar kenal Tuhan itu sampai yang memiliki namanya, yang kami sebut sebagai lahu wujudan. Hati wujudnya. Bapak Ibu hadirin, hanya lewat taklimu dinut tauhid inilah kita akan dikenalkan, akan diajak, akan dipahamkan tentang masalah siapa sebenarnya yang memiliki wujud di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa hadzal wujudulan utawi ikilah wujud sing dimaksud wujud niki wujude Allah, wujude Tuhan. Al-Hakimu sifate kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase nguasane ing atase saben-saben perkara. Yang dimaksud wujud di sini adalah sesuatu yang menguasai di dalam segala hal makhluk apapun. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Baqarah yang dalam surat Baqarah al-ayatah ayat 115 surat Al-Baqarah. Walillahil masyriq wal maghrib, walillahi laniku tetap kedua Allah. Maksudnya wujud, bukan isim nama. Walillahi laniku tetap kedua wujud sejatine Allah. Al-masyriku utawi dat kang nguasai makhluk alam etan, berarti jagat wetan, jagat timur. Wal maghrib lan dat kang nguasai jagat kulon. Fa ainama utawi ing dalem dine panggonan tuwallu madhep sapa sira kabeh ya fathamma mongko iku wajhullahi ning ngarep panjenengan. Dialah zat wujud Allah itu yang menguasai segala makhluk, baik makhluk yang ada di jagat timur maupun jagat barat. Kok utara enggak, selatan enggak? Mengapa harus timur? Mengapa harus barat? Ngeten Pak maksudnya. Berkenaan dengan tulu usamsi
wa ghurubuhu iku munculnya srengenge itu dari timur, terus surupnya tenggelamnya di barat. Bukan berarti arah utara dan arah selatan itu enggak kecakup, enggak ikut-ikut, atas bawah ya ikut. Bahasane Quran kan ngono. Cukup memakai bahasa minal masyriqi wal maghrib, berarti seluruhnya sudah kecakup. Berarti makhluk apapun, baik yang bermateri atau tidak bermateri, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, itu dalam penguasaan sesuatu yang wujud tadi, yang kami sebut wujud. Oke lah Pak, mudah kita sebut hidup. Jadi nggak bisa lepas dari hidup itu sendiri. Artinya iman kita kalau belum sampai pada pengajaran pengesaan Allah, kita akan melibatkan selain wujudnya Allah dalam hal penguasaannya. Contoh, pagi matahari bersinar, yang tadinya itu malam serasa gelap, ketika pagi munculnya matahari terasa terang. Iman sampean, iman kita jatuhnya terangnya karena matahari. Nggak bisa hati ini memandang hidup, nggak bisa, karena jatuhnya iman kita masih belontang-belontang Pak, belum bisa mengesahkan Allah. Sehingga apa yang di mulut kita ucapkan matahari sama dengan apa iman di dalam hati adalah matahari seongkok makhluk. Bapak Ibu, namanya terang, padang, ini makhluk yang berkuasa di dalam terang dan padang itu hidup. Yang namanya cahaya itu makhluk. Perkara di dalam cahaya itu cuman hidup. Perkara di matahari ini makhluk. Dan perkara yang di dalam dan di luar matahari itulah wujud hidup. Dan itu sangat nyata Bapak Ibu. Dan itu tidak ada yang bisa menghijabi. Atas nyata kewujudannya nggak bisa. Oleh karena kita itu sebagai manusia masih merasa ada, inilah persoalan yang rumit yang menjadikan hati kita tertutupi oleh adanya kita sendiri. Padahal adanya kita bukan adanya kita makhluk, tapi adanya kita adalah adanya kita Allah. Ya sekali-kali dikai tantangan sing rada antep dedek. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dimanapun kau mengarah, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di depanmu itu ada wajah Allah. Bagaimana mungkin kau katakan Allah gaib? Lawang
di dalam, di luar, di kiri, di kanan, di bawah, di atasmu itu wujudnya Allah. Bagaimana mungkin Allah kau katakan itu samar? Lawang nyatane dirimu itu nyatane Allah kok. Nyatane wujud makhluk itu nyatane Allah kok. Wis ta, aku nek mikir cara wong iki ngarani Gusti Allah samar, ndasku lu budak dhewe. Bane gelek tak mak-mak ngeten. Ngeluh dadine. Apalagi kalau sudah bantah-bantahan. Bantah-bantahan. Mending tak tinggal turu. Tak kau ndas elu. Weteng anas. Wis terus no dhewe. Minggu jange mancing gak sido mancing. Sakno ya an kanca-kanca. Are cilik-cilik iku wis nagih terus. Yo budal dhewe mbek wae epret ngono. Mboten jare ngono. Ya wis. Pun. Innallaha satamani Gusti Allah iku wasi'un, sifate kuwi kang luas, alimun tan ngudaneni atau maha mengerti. Jadi nggak bisa dibatasi Allah itu. Innallaha wasi'un, tidak bisa kita batasi. Dibatasi dengan apa? Lah perkara selain Allah itu nggak ada kok kita bikin batas. Oh raiso. Kaifa la yutasawwaru. Heta, mungkinkah Allah itu bisa kau tutupi dengan sesuatu? Lawang sesuatu di mata Allah iki gak wujud. Yo raiso lah. Wal khasiru utawi wong sing rugi. Wis. Cuman tak eling tok jenengan iki ning dunya iki mung oleh rahmani engko akibate piye, sekedar tak ingatkan aja. Jikalau Anda percaya monggo, ra ya rapopo. Wal khasiru tawi kang sing diarani wong sing rugi, wa utawi khasir iku alladzi wong la yakhsulu kang ora hasil, artine nihil, lahu kedue khasir illa sifatur rahman, kecuali mung oleh sifat rahman. Di dunia ini bahkan dikatakan di akhirat adalah orang-orang yang saat di dunia itu tidak menghasilkan sesuatu kecuali hanya sifat Rahman. Rahman. Maksud daripada la yakhsulu iku tidak hasil sifat Ar-Rahim. Tidak hasil masuk di dalam alam akhirat saat ning dunya iki. Jenengan tidak mau tinggalkan alam dunia untuk masuk ke alam akhirat di dunia ini. Gak mau. Akhirnya dikatakan la yakhsulu illa rahman. Kau hanya mendapatkan rahman, yaitu kebutuhan jasmani. Nek kebutuhan jasmani patrai sebagai manusia kita, yo siapa Pak yang mau meninggal? Enggak mau. Sifatin yang dunia iki ya yes enak-enak ambek perkara kebutuhan dunia. Pingin sehat terus, pingin ekonomi ini apik terus, pingin garwane apik-apik terus, pingin apapun
njaluknya bagus-bagus terus. Tapi dia sadar atau tidak sadar, semua itu wajib kau tinggalkan. Secara fisik, kalau kau sudah menemui waktu yang sudah Allah janjikan, yaitu kematian, pasti semua tinggalkan. Pengikut yang ribuan kau pasti tinggalkan, dan mereka tidak bisa menolong sedikit pun padamu. Istri-istrimu, anak-anakmu, harta-hartamu, jabatanmu, kemana larinya semuanya itu? Ini yang kumaksud orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang saat di dunia hanya mendapatkan Ar-Rahman, sementara Ar-Rahim dia jauh. Orang yang hatinya masih tetap suka berada di alam dunia, tidak mau masuk ke alam akhirat. Wal qalbu, dan hati yang seperti ini Bapak Ibu, daiman halilanggeng. Wal qalbulan utawi ati sing seperti ini maksudnya daiman halilanggeng iku muta'alliqun, mesti gumantung, bergantung apa ati bi ghairil maujudi, kelawan sakliyane perkara sing wujud yaiku Allah. Artinya hati yang seperti ini hakikati itu aslinya dia itu hanya bergantung pada makhluk. Yang dimaksud bi ghairil maujud yaitu ai al makhluqat, yang disebut beberapa makhluk. Dia bergantung ke makhluk. Padahal sudah kami katakan, makhluk siapapun itu malakum dzarrau wala naf'an, nggak bisa nolongi dirimu. Illallah, yang bisa menolong di situ cuman Allahnya. Berhubung kita itu kenalnya Allah sebatas nama, ketika Allah menolong terhadap diri kita diwujudno makhluk, hati kita bersaksi pada makhluknya. Akhirnya iman kita mengatakan makhluk bisa menolong. Ini yang menjadikan jatuhnya iman kita itu di tempat syirik khafi ada di sini. Terus bagaimana kita bisa lepas dari itu? Ya masuk bersaksi menyang urip dalam orang itu. Sebab tanpa wujud sejati dalam diri seorang itu, yaitu Allah, nggak akan mungkin akan terjadi pertolongan ini. Itu cara untuk Anda bisa masuk ke alam akhirat. Tapi nggak mau mereka. Bahkan yang mereka unggul-unggul no obo pak, boy, jabataku, dunyaku, anakku, pengikutku, mobilku, apapun, wis ngelompok ning jero ati gini. Makanya mati nih gak beres iki yang ngono gini. Nggih, mboten saged beres mati niku. Walaupun secara jasmani waktu sholat sujud mate mboten beres. Nek menurut pandangan syariat husnul khotimah, tapi pandangan hakikat suul bos. Makanya saya katakan tidak gak beres. Pun fasaidu mongko anapun utawi fasaidu mongko utawi wong sing diwastani wong sing bejo,
wong sing beruntung. Lah iki yaiku man wong khasola kang hasil iku lahu tetep keduwe man apa sifatur rahim. Nah niki alam akhirat ini sifatur rahim itu adalah alam akhirat. Yang dimaksud orang yang beruntung adalah boten beruntung anu lho ya pedot kabeh ini boten, orang yang bahagia. Sa'id adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat atau orang yang sudah masuk di dalam alam akhirat ketika saat di dunia. Itulah yang ku maksud sifatur rahim. Makanya dalam dunia pondok kalau menerjemahkan Ar-Rahman welas asih Allah ing dalam dunia bloko ya iki diwenehke wong sing iman atau wong sing apa ingkar tetap diwenehi. Tapi Ar-Rahim yaitu kasih sayang Allah hanya diberikan oleh orang-orang mukmin saja, ai al-akhirah ning akhirat bloko. Tapi gak paham jabarane Ar-Rahim iku sesuk ning dina akhirat lha ngoten nggih. Wadohe cak. Lha ning dunya Gusti Allah kengken madosi kok. Kale ana negeri akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah negeri akhirat yang sudah aku siapkan ini. Al-Qasas 77. Iki perintah, Pak. Berarti ketika saat Allah memerintahkan jenengan, sesuatu yang diperintahkan itu sudah disiapkan. Akhirat itu besok. Ya Allah, cukul batumu iku mbok ya urek ana titik apa cek rada blong, lho ngoten lho. Kita dulu itu pahamane alam akhirat sesuk, Pak. Untuk mencarinya kita itu di dunia harus wa amilu sholihah, berbuat yang bagus-bagus. Loh, ini loh di luar alam dunia, alam abstrak. Itu urusannya dengan ruhaniyah, bukan jasmaniyah, bos. Nah, fahaman kita dulu jasmaniyah. Ya udah, memang takarannya kita kelasnya kelas, kelas mbek, apa? Kelas TK, kelas AM. Memang seperti itu. Biar tidak menjadi kelas am, dipahamkanlah tentang ajaran tauhid. Biar rohaniyahnya nyambung loh. Lah kebanyakan kesusu nyalake. Pun. Li'anna hadis sifata krono sak temene ikilah sifat maksudnya ar-rahim niku akhirat. Ya hadis sifat iku allati tu'allimu kang ngajarake apa allati maksudnya ya pelajaran di dalam alam akhirat itu ngajarake ar-ruha ing ruh tentang apa kanggo ngajarne mung situk liko Allahi ing piye carane balik lan ketemu Gusti Allah. Makane Pak ning Jawa niku wonten ajaran sangkan paraning ya niki sudah benar itu miturut Qur'annya. Berhubung kita belum mengenal tentang isi di dalam innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau sangkan paraning dumadi, kita kenalnya itu kulitnya saja, mesti kita mengatakan
Dzalika dhalalah, itu ajaran sesat. Kemarin pas hari Kamis kalau nggak salah itu, kitab yang saya bawa adalah kitab kuno. Artinya isinya kitab kuno, sadurunge Pulo Jawa iku ana, kitab iki wis ana. Di situ tak nukil satu bab mawon tentang miftahul hayati, yaiku kuncine urip. Di situ malah menjelaskan tentang legalitas di mata Allah, tentang ajaran kejawen, bahasane kejawina, Jawa nih kejawen. Apa? Asal usul ilmu di dalam kitab sing diajarkan para Rama, nyebuti Rama lah ngoten ta. Akhirnya ditiru Rama Yai. Padahal padha. Iku dari kitab kuno, Pak. Sing tak maksud kitab kuno, kitab sing murni khusus wahyu-wahyu tentang dinul haq, dinul tauhid. Bahasa Qur'annya, bahasa Islamnya, ikulah Al-Qur'anul Qadim. Lah kita pahami lewat bayang-bayangi Al-Qur'anul Qadim yang disebut Al-Qur'anul Karim wis kemelawelet. Tahu kemelelet? Melinti. Ya tak kok asli ini yang mana gitu loh. Dulu sampai waktu zaman mungkin SD sampai kali kula atau madrasah gitu. Kita nek ketemu pelajaran nih kalau Pak, ilmu kesenian kalau lak wonten blat-blatan no, iling amen. Jadi ono kertas kosong ning kene iku ono gambar diblat. Paham nggih? Berarti pelaku ning jenengan ya anu. Lho. Memangnya persis. Tapi disitulah perbedaan antara asli dan duplikat. Ayo arahnya kemana itu? Makanya jenengan akan mengerti isi aslinya wahyu Allah maqasidul a'dham lewat Al-Qur'anul Karim iki ya kudu belajar tauhid baru ngerti. Contoh, Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah negaraku ini aman. Maksudnya kan negara Mekah. Iku syariat itu. Tapi asli negara pundi? Ya negara ati sampean iku. Aman sangka dene apa? Aman dari apa? Dari pengaruh takfiru hayatat dunia. Dari pengaruh-pengaruh ke hawa nafsu lewat kesenangan dunia. Makanya enak pol sampai kini pondok. Wis ta didono Allah pengaruh anak, pengaruh bojo, pengaruh penggawean. Dikongkon metenteng terus nang Allah. Wis ta iki kesempatan emas kita itu, Pak. Sebab ayo sampean tarik ke belakang. Apa ngeten jenenge flashback kah? Dulu bagaimana kita selalu disibukkan yang ada kaitannya dengan kerjaan, dengan anak, dengan istri, udah gak ada hentinya, Pak.
Susah. Untuk hati itu meletakkan zikir susah. Sekarang kita terima kasihlah pada Allah, di mana kita diberikan Allah kesempatan waktu di mana sebaik-baiknya sebagai waktu emas kalau dibandingkan mereka-mereka di luar masih penuh dengan ya Allah bingung karepe dhewe. Entah Allah memberikan kesempatan kita berapa bulan, berapa tahun, ya sudah manut Allah. Yang jelas janganlah dianggap kesempatan yang Allah berikan terhadap kita pada saat ini sebagai sesuatu yang guyon. Jangan kecewalah kita nanti. Getun Pak awak dewi nanti. Kalau kita sudah tidak dikasih kesempatan seperti ini, nanti kita akan menghadapi kondisi yang dimana kondisi itu akan mempengaruhi besar terhadap hati kita. Bon. Li'anna hadhihi sifata hiya allati ta'allimur ruha liqa Allah. Jadi hanya di dalam Al-Qur'anul Qadim lah, hanya di dalam kitab kuno lah yang akan mengajarkan tentang bagaimana caranya ruh itu bisa liqa Allah, bertemu Allah kembali setelah berpuluh tahun lama kita tinggalkan Allah. Atau dalam arti ini, iman kita Pak sudah terlalu lama menyekutukan Allah itu dengan sesuatu yang lain. Sudah terlalu lama. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu Allah sering mengingatkan terhadap kita, fafirru ilallah wa anibu ila rabbikum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Perintah untuk lekas kembali Pak, untuk lekas kembali. Tapi seruan Allah yang seperti itu yang langsung Allah sampaikan, kita sebagai manusia menganggapnya sesuatu yang bersiul. Tahu bersiul? Udah. Orang yang tertutup hatinya menganggap itu sesuatu yang tidak punya arti. Bahkan Rasulullah dikatakan sebagai tukang sihir. Delok tambah suwi santri jaya baru tambah wakeh sebab kena sikire klasot. Cuk ini. Dan terus piye? Dan memang gitu Pak. Nah terus dikatakan gimana? Terus memang takarannya ada di situ iman ini. Imannya seperti itu. Saya sendiri juga begitu. Satu sisi bahasa hablumnya saya tak maklumi pindone yes muga-muga kuwi sadurunge pati wis isok bali nang Gustimu. Ngoten lah. Dadi wong Jawa iku dhisik yang mengikuti aliran kejawen sing jargonnya itu adalah sangkan paraning dumadi. Ternyata kebenarannya di situ. Ini urusan rohaniah, lah kita yang asalnya dididik lewat pendidikan syar'i sudah mengenal tentang Al-Quran Al-Qadim, selaraskan. Wis. Kari penake tak ngoten. Lah panjenengan sing wis kadung apa ya? Sudah kadung mendarah mendaging di dalam kitab kuno, ya sudah, jalanlah di dalam kitab kuno itu. Sing penting sadurunge sebelum kau meninggal, rohaniahmu itu sudah masuk alam
iku wong Jawa ngarani alam kelanggengan. Baca baru memberikan sistem yang modern lagi. Apa? Wasilun itu udah kau dididik syariatnya mulai kecil, hakikatnya udah selaraskanlah. Udah. Lanjut. Sejak sumete sik rek. Arep tak jak mancing dina Senin Selasa kok cik pantes sih. Padahal benjing ben kalau free gak ngaji nang jopo. Tapi sakno arek do kerja. Bon. Al khulasatu utawi ringkesan. Idza kana tatkalane ana apa buka ati ira inda qiraatil basmalati ing dalem tatkalane maca bismillah iku muwajihan madepe ati sira lil makhluqat maring makhluk. Berarti jenengan contoh bismillahirrahmanirrahim muga-muga tuju aku hasil iku berarti madhep makhluk. Ati sampean ngadep nanggone hasilnya maksud berarti iku makhluk. Falaki mata lahu, falaki mata mongko ora ono nilai lahu ketuwi kolbun indallahi ngersane Gusti Allah, berarti ing di mata Allah tak ternilai. Cara biji nul ora ono. Contoh salat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fadl nisa'i lan sak pituruté lillahi ta'ala. Tapi ati sampean madhep kewajiban. Ati sampean madhep pahala. Ati sampean madhep surga. Ati sampean biar dijauhkan dari neraka. Ini makhluk. Salat yang seperti ini Bapak Ibu, ini sholat yang dihembuskan dalam hati nafsu kita. Berarti tak ternilai di mata Allah miturut pandangan kacamata hakikat. Kalau kacamata syariat kita hanya bicara gini, jikalau syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat itu tercukupi, insya Allah diterima. Loh, bahasanya gak jelas. Ayo ojo muring-muring teman. Insya Allah itu berarti menunjukkan bahasa yang tidak jelas. Bagi kita, bukan bagi Allah. Insya Allah muno ngersakake sapa Allah. Nek diterima, nek ora ya ora. Jari Gusti Allah raimu tak terima tekon ndi, lah kuwi mungkuri aku kok. Ya Gusti Allah ngoten. Ya bunayya la tusyrik billahi syai inna syirka la dzulmun adzim. Jelas toh? Syirik apapun luwih-luwih syirik khafi gak iso Pak diterima. Mungkin kita buka Ihya. Di situ ada kisah pernyataan bahwasanya Imam Ghazali dapat rahmat itu bukan sholat karena sholatnya, zakat, puasa, hajinya mung gara-gara mengejarkan, membiarkan si lalat minum mangsi di baknya. Perkara sepele ta. Tapi pun disimpulno salate beliau gak diterima ojo ngono, Pak. Barometer itu madhep nang sapa? Lho ngoten lho.
Udah, sekarang Imam Ghazali kan tergolong munggu umat manusia orang bagus, ya toh? Oke, kita ambil 21. Wanita nakal. Ya. Berapa hari, berapa tahun, berapa bulan dia kerjanya itu melayani lelaki hidung belang. Tapi mengapa dia dapat rahmat? Sepele, hanya gegara ketika dia mau minum, mengambil air, ada seekor anjing itu yang juga kehausan. Dia mendahulukan anjing itu daripada dirinya sendiri. Ambillah sepatu untuk ngambil air, dikasihkan anjing. Pak, hewan yang paling setia itu adalah anjing pada tuannya. Iki tuh anjing sing gila lo ya, anjing sing bener-bener anjing, dia itu pol setianya terhadap majikannya. Nyawa pun diberi, karena apa? Dia tahu, dia yang kasih makan, dia yang kasih fasilitas. Ini anjing. Lebih baik mana anjing dengan kita? Ya, kita yang melayani, kita Allah. Semua apa yang kita butuhkan Allah siapkan itu. Bahkan urusan bernafas. Ya Allah ya Karim, manusia itu ulaika kal an'am balhum adol. Berarti masih mending anjing. Anjing satu sisi sifatnya adalah paling setia terhadap majikannya. Gak mungkin anjing itu sudah tahu si A yang kasih makan tiap hari, dia setia pada si B. Gak mungkin, tetangganya atau orang lain. Anjing aja tahu siapa masuk di rumahnya itu orang asing, dia tahu Pak. Itu anjing, dia pasti terekam itu, karena instingnya dia itu orang lain yang masuk di wilayahnya dianggapnya maling atau orang yang jahat. Anjing Pak ini nyawa pun dikasihkan Pak. Kemanapun majikannya inginnya, dia ingin ikut ayo. Yun sewu, sampean ngerti kuda nih ya, sik kalah, kadang-kadang ya dipencak. Yun sewu, kula ping 3 di sini niku dirutuhno, wis gregeten wis. Zamane sapa biyen niku? Pecok ayo, pecok rambutan dhewe ngoten. Sebenarnya ada 4 dulu itu Pak. Ada 4, putih 2, terus merah sama hitam niku. Lah sing delodok dhewe iku laskar iku. Laskar iku sing ngerutuna ping 3 lho. Masyaallah. Ya untung ae jare wong Jawa, balung kula ni mboten retak. Ngaten, pun. Kuda. Cuman kelemahannya dari si anjing itu, dari si syariat loh ya, itu kan termasuk hewan yang mempunyai najis mughaladzah. Kok umpama Pak secara syariat itu tidak ada itu, tak ingoni anjing kabeh gini nggih, kok tidak ada pertimbangan hukum syariat, karena setia banget niku. Daripada kucing masih setia anjing. Kucing itu nek mboten sampean biri po, nek bengi golek wedokan. Iya, golek wedokan. Pun
kok iso tutuk anjing barang menyapa. Jadi tak ternilai ibadah amaliyah apapun yang terjadi pada kita sejak kecil sampai meninggal kita, selama kita tidak masuk ke alam akhirat. Berarti kita membaca basmalah hanya di lisan saja, di hati nggak bisa. Wa idza tanah lantat kalane ono apa qalbu kanti iroh iku mutawajjihan madhep ilal maujudi maring perkara sing wujud. Inilah Pak yang ku maksud masuk di alam akhirat niki, berarti ketemu Gusti Allah. Fahuwa mongko utawi ati yang seperti ini iki qayyimun indallah, iku qayyimun ternilai indallahi ing ngersane Allah apa a'maluhu piro-piro amaliyai si wong mang. Artinya sekecil amaliyah apapun, manakala hatimu menghadap kepada sang wujud, itu pasti ternilai sebagai amalan solihan makbulan. Itulah amal yang diterima. Sampai ahli tasawuf itu mengeluarkan satu kalimat ngeten, tafakkur sesaat iku luwih bagus katimbang 70.000 tahun kau sholat. Saya coba ngenen. Sing dimaksud tafakur di sini adalah ketemune dirimu terhadap diri sejatimu. Ya urip iku sing tak maksud wujude Allah. Ya niku makrifat. Lah isone ketemu diri kang sejati, dirimu iku kudu kok fanaan. Bisanya kau masuk ke alam akhirat, kau harus tinggalkan alam dunia. Bisanya kau meninggalkan alam dunia, wa dzakarallaha katsiron. Kan ayat ini, liman kana yarjullaha. Inilah teladani Rasul, dalam hati ada keinginan besar untuk bertemu Allah. Wal yaumal akhirah, ing dalem apa ning jero alam akhirat ini kau akan bisa masuk dengan catatan wa dzakarallaha katsiran. Artinya kau bisa meninggalkan alam dunia hanya dengan zikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah kesadaran dalam hati lewat pangrasa yang sejatine dirimu makhluk itu la maujudan titik wis. Kalau iku wis mancep ning ati sampean disebut kefanaan diri, ya niku akan muncul wujud nyoto kang sejati, yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nek sik kurang cetha ya mbuh. Ayo golek ana keterangan ngene zaman sampean sadurunge tahun 2014 terhadap para romo, para masayih sing jelase koyo ngene angel. Karena saya sendiri ngalami koyo ngoten, Pak. Wis lah untung sampean urip di zaman sekarang itu. Ilmu itu dibuka sak gampang-gampangnya. Cuman nyun sewu lho ya. Prinsip wong biyen. Oleh karena carinya angel, dia akan memegangnya itu kuat. Lah sekarang cari ini gampang. Hehe. Buat iyo gampang. Ojo sembrono. Ojo sembrono. Mestinya dengan mudahnya sesuatu yang kita dapatkan, kita harus juga memegang dengan teguh. Fakotis tamsaka bil urwatil wuthqah, pegang teguh. Jangan bedakan dengan zaman dulu. Zaman dulu memang Pak, prinsipnya oleh karena carinya angel,
dia ketika menemukan diman-man. Ngerti diman-man? Apa bahasa Indonesia diman-man itu? Hah? Di hati. Iya, di hati-hati, Pak. Sampai nggak wani ngomong nang jopo. Digecoki rapet. Sekarang sudah Allah berikan seluas-luasnya dalam pengetahuan tentang ilmu ini. Maksudnya kalau sudah ketemu ya wis gecok ono rapet. Ngeten dah. Bentuknya kita megang rapet, yaitu tadi wa dzakarallaha katsiran. Ingat, kita setiap saat dan setiap detik nafsu itu akan nyiprati perkara dunya dalam hati. Apa nyiprati? Membisikkan apa di dalam hati tentang najisi hati. Makanya Gusti Allah berkata, fasabbihu bukratan wa asila. Sucikan selalu, baik siang maupun malam, dengan cara berzikirlah, dzikron katsiron. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang didawuhkan dan disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita amalkan menjadi lebih sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.